Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 5 manajemen produk kelas B akan mempresentasikan terkait produk pitching, yaitu produk kami Gojek. Next. Nah, untuk anggota tim dari tim kami, yaitu di sini ada Andi Ahyar, Bagas Raditya, ada Ilham Nuansa, ada saya Lintang Snadi, kemudian ada Kevin Setiadi, ada juga Adlan Nazari dan juga Denny Maulana. Nah, yang akan menjadi pembahasan kita kali ini yaitu ada problems, goals, user persona, empathy map, kompetitor benchmarking, key features, storyboard, prioritization using Kano model, product roadmap, business model canvas, serta lean canvas. Oke, pembahasan yang pertama yaitu the problems. Masalah yang pertama yaitu kemacetan lalu lintas. Jakarta dikenal dengan kemacetan lalu lintas yang parah. Next. Yang kedua yaitu kurangnya aksesibilitas transportasi publik. Meskipun tersedia beberapa pilihan transportasi publik di Indonesia, aksesibilitasnya masih kurang memadai, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Next. Kemudian masalah yang ketiga yaitu pembayaran tunai. Banyak transaksi di Indonesia masih dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Hal ini tidak hanya tidak praktis, tetapi juga berisiko dari segi keamanan. Nah, yang menjadi goals kami yaitu memberikan solusi transportasi yang efisien, nyaman, dan terjangkau kepada masyarakat Indonesia. Gojek berusaha mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas, kurangnya aksesibilitas transportasi publik, serta memberikan peluang ekonomi kepada individu dengan menjadi mitra pengemudi. Baik, selanjutnya user persona. Berikut kami telah membuat dua user persona yang merepresentasikan pengguna Gojek. Yang pertama ada Adam Pratama. Ia merepresentasikan seorang mahasiswa yang tidak memiliki kendaraan pribadi, sehingga dia memutuskan untuk menggunakan GoRide untuk pergi dan pulang dari kampus. Next. Dan yang kedua ada Siti Anissa, yang merepresentasikan ibu rumah tangga yang memerlukan suatu platform yang bisa memenuhi kebutuhan sebagai ibu rumah tangga, seperti memesan GoFood ketika bahan masak di rumah sudah habis, atau ketika ia sedang terlalu sibuk untuk memasak. Next. Nah, selanjutnya ada empathy map yang kami buat untuk dapat berempati dengan pengguna, dengan cara memetakan hal-hal yang mereka rasakan, katakan, lakukan, dan pikirkan terhadap transportasi umum dan Gojek. Next. Ya, baik. Selanjutnya ini ada kompetitor benchmarking, yang artinya ini kita mencoba membandingkan perusahaan Gojek ini dengan beberapa kompetitor. Di sini dari kriteria layanan yang ditawarkan, Gojek dan Grab ini hampir sama, ride hailing, pesan antar makanan, belanja, pengiriman, barang, layanan keuangan, dan lainnya. Sedangkan di Maxim ini cuma ride hailing. Kemudian dari segi model bisnis, kompetitor benchmarking dari Gojek, Grab, dan Maxim ini hampir sama. Namun dari Gojek sendiri menggunakan model bisnis multi-service, di mana Gojek menyediakan berbagai layanan melalui satu aplikasi. Nah, untuk target customer ini kurang lebih juga sama, menargetkan pada individu dengan usaha kecil dan menengah. Namun dari segi keunggulan lainnya, Maxim ini memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dalam industri ride-hailing, fokus pada memberikan layanan ride-hailing yang handal dan efisien. Namun pada Grab, Grab memiliki jaringan mitra dan pengemudi yang luas, fokus pada pengembangan teknologi AI dan machine learning untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Ya, dari Gojek, akses berbagai layanan melalui satu aplikasi, memiliki jaringan mitra dan pengemudi yang luas, dan fokus pada ekspansi regional. Seperti itu untuk kompetitor benchmarking. Baik, selanjutnya adalah key fitur dari aplikasi Gojek yang kami rancang. Yang pertama ada fitur GoFood, yaitu fitur yang menyediakan layanan pesan antar. Yang kedua, fitur GoPay, yaitu fitur dompet digital untuk melakukan pembayaran non-tunai. Dan yang ketiga, fitur GoRed, yaitu fitur yang menyediakan layanan transportasi. Selanjutnya adalah storyboard dari fitur pertama kita, yaitu fitur GoRed.
Di sini diilustrasikan pengguna yang bernama Dina ingin pergi ke rumah Dini. Namun Dina terkendala karena ia tidak dapat mengendarai motor, sehingga Dina disarankan untuk berpergian menggunakan layanan dari Gojek. Selanjutnya, storyboard dari fitur GoFood. Ini diilustrasikan Dani dan Dini ingin membeli makanan, namun terkendala cuaca hujan, sehingga mereka tidak berkenan untuk keluar rumah. Lalu mereka berdua mendapatkan solusi untuk membeli makanan melalui layanan GoFood. Selanjutnya, ya, di sini diilustrasikan pengguna yang bernama Pak Irsyad yang mengalami kemudahan dalam bertransaksi secara non-tunai karena telah menggunakan layanan GoPay dari Gojek. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan masuk ke Kano model. Di sini terdapat hasil dari analisis yang telah kami lakukan sebelumnya dengan melakukan kuesioner. Nah, di sini ada beberapa fitur seperti fitur yang harus dipunyai dalam aplikasi Gojek. Ini terdapat GoRide atau GoCar, GoFood, dan GoPay. Lalu ada yang untuk mendukung performance, itu terdapat estimasi driver tiba, fitur rekomendasi makanan, dan fitur rekomendasi makanan GoFood. Lalu ada fitur yang atraktif, itu ada rating dan ulasan driver dan restoran, lalu GoPay, dan riwayat transaksi. Nah, berdasarkan analisis tersebut, ada beberapa rekomendasi pengembangan untuk setiap fiturnya, yaitu pada GoRide atau GoCar, fokus pada pengembangan dan keandalan kecepatan fitur GoRide atau GoCar, meningkatkan akurasi estimasi waktu tiba driver, dan kepuasan pengguna, lalu memastikan fitur rating dan ulasan terhadap driver berfungsi baik. Lalu ada untuk GoFood, itu kontinuasikan pengembangan fitur rekomendasi untuk agar lebih baik. Lalu perhatikan kualitas dan keandalan fitur GoFood, dan memastikan fitur rating dan ulasan terhadap restoran dan driver tersedia dan berfungsi dengan baik. Lalu pada GoPay itu memfokuskan pada keandalan dan keamanan fitur GoPay dan meningkatkan kemudahan dalam pengisian saldo melalui fitur top up. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian product roadmap. Di sini sebelum kami melakukan kami melakukan sprint grooming dan juga sprint planning. Sprint kami lakukan dari tanggal 30 Maret sampai dengan 1 Juni. Untuk backlog yang kami kerjakan terdiri dari problem solution fit, yaitu untuk menggali lebih dalam mengenai problem atau masalah yang ada, kemudian juga solusi apa yang bisa kami berikan. Kemudian selanjutnya kami mengerjakan customer research. Di sini kami menggali lebih dalam mengenai user, calon pengguna dari aplikasi kami. Kemudian di sini kami juga melakukan kompetitor analisis matrix untuk memahami kompetitor-kompetitor yang akan bersaing dengan perusahaan kami yaitu Gojek. Kemudian kami juga melakukan product design, kami merancang aplikasi Gojek ini supaya dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian kami melakukan road mapping. Di sini kami menggarisbesarkan timeline pengerjaan produk kami agar sesuai dengan waktu. Kemudian prioritization, kami memprioritaskan fitur-fitur apa saja yang kira-kira perlu dikerjakan di awal. Kemudian bisnis model ini terkait dengan bagaimana perusahaan dapat memperoleh revenue ataupun profit dari bekerjanya aplikasi Gojek ini. Kemudian kami melakukan pitching seperti yang kami kerjakan pada hari ini. Mungkin bisa selanjutnya. Baik, selanjutnya ada bisnis model kanvas. Di bisnis model kanvas ini kita ada key partner, yaitu ada restoran dan bisnis makanan, lalu ada penyedia layanan keuangan dan institusi perbankan. Untuk key activities kita yaitu pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, penyediaan layanan pelanggan dan dukungan teknis, dan pengembangan mitra dan ekosistem untuk memperluas jangkauan dan penawaran. Untuk key resource, kita ada tim pengembang dan teknis, ada pengemudi dan kurir, dan ada kemitraan dengan restoran dan bisnis lokal. Lalu untuk value proposition
mission yang kita tawarkan yaitu adalah layanan transportasi cepat dan aman dengan harga yang kompetitif, akses yang mudah untuk memesan makanan dari berbagai restoran, dan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran digital. Lalu untuk customer relationship yang kami tawarkan yaitu ada layanan pelanggan 24/7 melalui aplikasi dan pusat bantuan. Lalu ada umpan balik pelanggan yang diambil melalui rating, ulasan, dan survei. Lalu untuk channels yaitu aplikasi Gojek dan kemitraan dengan restoran dan mitra transportasi untuk menyediakan layanan yang lebih luas. Untuk customer segmennya kita ada pengguna individual yang membutuhkan layanan transportasi cepat dan murah. Lalu ada pelanggan yang ingin memesan makanan dari berbagai restoran dan pengguna yang ingin melakukan transaksi pembayaran secara digital. Untuk konstrukturnya ada biaya pengembangan, pemeliharaan, dan upgrade aplikasi dan platform, lalu ada biaya operasional termasuk dukungan pelanggan, pemasaran, dan logistik, lalu ada biaya mitra seperti insentif untuk pengemudi dan promosi kemitraan dengan bisnis makanan. Dan untuk revenue streamnya ada dari biaya jasa kepada pengemudi, komisi dari penjualan makanan, dan ada pendapatan transaksi dan layanan finansial. Oke, selanjutnya ada Land Canvas. Kurang lebih sama seperti BMC tadi, namun ada beberapa tambahan seperti problems, yaitu kesulitan mencari transportasi yang nyaman dan terjangkau, terbatasnya pilihan restoran, dan kemacetan lalu lintas dan polusi di kota-kota padat penduduk. Lalu ada solutionnya, yaitu aplikasi mobile yang menyediakan layanan transportasi, pemesanan makanan, dan pembayaran digital dalam satu platform. Ada pilihan mitra pengemudi yang terpercaya dan terlatih, daftar restoran yang luas dengan berbagai pilihan menu, dan sistem pembayaran digital yang aman dan cepat. Nah, dan untuk key metricsnya yaitu ada jumlah pengguna aktif bulanan untuk setiap pelayanan, jumlah transaksi harian dan rata-rata pendapat per transaksi, dan tingkat kepuasan pelanggan dalam pengalaman transportasi, pemesanan makanan, dan pembayaran. Lalu ada unfair advantage yaitu skala ekonomi melalui volume transaksi dan mitra usaha yang luas, brand yang kuat dan reputasi yang baik di pasar, serta kemitraan yang kuat dengan bisnis, restoran, dan penyedia layanan keuangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.